Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita memuji Tuhan, kita beribadah, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 417 ayat 1, Rade Situtu Haluaun. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan kami bisa bangun dari tempat tidur kami dan menghirup udara segar, dan ini semua karena kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mau mendengarkan sapaan firman Tuhan. Tolong bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam Yesaya 49 ayat 26. Yesaya 49 ayat 26, begini firman Tuhan. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Akulah Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Akulah Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Begini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesaya 49 ini dituliskan sebagai nubuatan pengharapan kelepasan terhadap orang-orang Israel yang mengalami kesusahan. Pada masa ini orang Israel menghadapi agresi dari bangsa Asyur yang melakukan perluasan daerahnya, sehingga mereka mengalami berbagai tekanan dan berbagai kesulitan yang sangat besar. Dalam situasi demikian, orang-orang Israel merasa bahwa Tuhan Allah telah meninggalkan mereka. Sehingga pada ayat 14, Yesaya 49 ayat 14 dikatakan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dalam keadaan tertekan seperti inilah, Nabi Yesaya datang untuk memberikan suatu nubuatan mengenai pertolongan Tuhan, dan bahwa Tuhan tidak mungkin melupakan mereka, karena Tuhan Yesus ialah Tuhan yang sangat mengasihi umatnya. Dan melalui nubuatan inilah Allah berjanji untuk memberikan kelepasan kepada umatnya jika mereka berbalik kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, inilah janji yang lebih lanjut itu, yang mau menunjukkan bagaimana dan dengan cara apa Allah akan mewujudkan pembebasan itu. Dia akan menjatuhkan hukuman atas dari segala penindas yang akan menindas mereka,
dan dengan demikian akan mengerjakan keselamatan bagi yang tertindas. Dikatakan, aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau. Aku akan membela perkaramu terhadap orang-orang yang membenarkan diri di dalam menindasmu, siapapun mereka itu. Sekalipun satu orang saja yang melawanmu, ia akan tahu bahwa ia harus menanggung akibatnya. Dan dengan demikian aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang-orang tawanan itu akan dibebaskan dengan membawa tawanan-tawanan itu, yaitu mengirim orang-orang yang telah membuat umat Allah menjadi tawanan ke tempat pembuangan. Mari kita lihat di Wahyu 13 ayat 10. Bahkan mereka akan dituntut dengan darah ganti darah. Bila kita perhatikan tadi pada ayat 26. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa seluruh umat manusia akan mengetahui, yaitu aku, Tuhan adalah juru selamatmu. Tuhan kita adalah juru selamat kita. Tuhan kita ialah juru selamat kita yang hidup, yang selalu setia dan tetap ada. Allah akan memperlihatkan dan mengisapkan seluruh dunia bahwa meskipun Israel tampak terhilang dan terbuang, mereka memiliki seorang penebus, dan meskipun mereka menjadi jarahan bagi yang sangat perkasa, namun Yakub memiliki yang maha kuasa, yang sanggup menangani semua musuh-musuhnya dengan pembebasan jemaatnya. Allah bermaksud untuk memberitahukan dan mengagungkan namanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 635 ayat 1, Roh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, anak sesada, para sirah perholongi, mate ibadah, umuku pita, rumah Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar, yang mau mengajarkan kami bahwa Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup, yang tetap setia, yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan, dalam setiap tindakan kami, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan selalu menjaga kami, dan Tuhan selalu menopang kami di dalam melakukan berbagai aktivitas di dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami yakin dan percaya dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap penderitaan kami, Tuhan selalu memberikan
pencerahan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah juru selamat kami yang tidak akan jauh daripada kami. Untuk itu Tuhan, firman-Mu yang kami dengar, tolong berkati agar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam sorga, tolong berkati jemaat Tuhan, gereja HKBP Gedung Johor, Resort Medan Johor. Tolong berkati setiap aktivitas yang mereka lakukan. Jikalau di antara mereka dalam keadaan sakit, tolong Tuhan jamah dan berkati obat yang mereka makan dan mereka minum. Dan berkati setiap para medis yang merawat mereka, sehingga Tuhan mereka dapat berkumpul dan dapat bersuka cita di dalam kehidupan mereka. Tolong berikan kesembuhan Tuhan. Bapa dalam sorga, dalam jemaat Tuhan yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan, Tuhan yang memberi penghiburan, Tuhan yang memberkati setiap penderitaan dan memberkati setiap rancangan yang mereka lakukan. Bapa dalam sorga, berkati setiap kami seluruhnya, berkati aktivitas kami dalam satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.